Dan apapun sinetronnya atau FTV-nya Dr. Gigi Fadli adalah orang tuanya. Dia main juga. At that time kayaknya nggak punya pilihan ya. Iya, Dr. Gigi orang Fadli. tuanya Dr. Gigi Fadli. Keluarganya bukan tipe orang tahun yang ngerayain gitu. Tapi entah kenapa di hari itu abahnya pengen tiup lilin, tapi semua anaknya dipeluk-pelukin atau abahnya waktu meluk aneh, nitip ke aneh. Nitip jagain mama sama adik-adik. Gitu. Kan di komputer tuh masih disimpan di hard disk gitu loh boy. Lagu-lagu dia yang belum dirilis. Ada tuh ya? Masih ada. Sampai sekarang masih ada nih? Masih ada. Sekarang masih ada beberapa lagu yang belum dirilis. Terus kayak gokil dia bisa bikin gini lah gitu. Ada gitu-gitunya boy. Bonus, alhamdulillah. Tapi habis dapat proyek apartemen Rasuna itu, Ani dipecat. Kenapa? Gara-gara Nanti apa kabar, Boy? baik, boy. Alhamdulillah. Itu sehat ya? Sehat dong, kalau nggak sehat ya kesini. Ini tayangnya di Al Jazeera bagaimana? Aneh ente ngomongnya. Ya karena kan kita akrab, kenalnya akhirnya pakai bahasa. Iya, secara nggak langsung. Lah ada yang lewat ini. Ekstra lewat. Bagus nih episode gitu. Oh nggak apa-apa. Saking naturalnya. Iya. Ya kita kenalnya karena akhirnya pakai aneh ente. Iya, gitu pakai kan. istilah-istilah itulah ya. Jadi lebih mudah disebutin aja ya. Betul. Lebih mudah disebutin aja ya. Tapi dulu siapa ya yang pertama ngobrol akhirnya pakai aneh itu siapa? Kayaknya sih mungkin Eja Yayan. Aneh ke Eja. Eja Yayan. Aneh ke Eja. Iya, Jadi iya. karena lebih related karena kan dia masih ada keturunan gitu. Jadi Orang lebih Arab, related. Ngobrolnya lebih dapet, lebih cepet, lebih masuk. Iya. Lama juga ya boy, ya Allah gila kita ya. Kita Berteman deket ada kali berarti kayaknya udah mau almost di atas 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun lah ya. Kenal di sketsa itu sekitar 2013 kayaknya deh. Iya. 11 tahun. Terus kita siaran bareng tuh kayak 2012, 2015 ya. Ya pokoknya all the way aja deh tuh ya pokoknya kayak. Iya. Dan alhamdulillah sampai detik ini tetap Alhamdulillah hubungan kita frekuensinya sama gitu kayak walaupun nggak kerja bareng tapi kayak frekuensinya sama gitu. Iya. Ada apa-apa gue kadang-kadang dibantuin Adit, apalagi circle pertemanan dia sekarang banyak di dunia kreatif, di dunia permusikan lah apa. Jadi kadang-kadang suka banyak dibantuin sama ente juga nih. Aneh yang thank you dong. Nah ini kalau ngomongin kerjaan, dulu walaupun kita temenan deket, kayaknya kita nggak pernah tahu tuh salah satu sama lain awal mula akhirnya kerja terjun bareng-bareng tuh awal gimana? Kalau itu gimana dulu? Awal mula terjun ke entertain atau gimana? Iya. Oh, ke entertain. Kalau ke entertain tuh aneh mulainya beres SMA. Aneh beres SMA tuh 2001, 2002 kalau nggak salah 2001 atau 2002. Aneh dulu ala-ala pengen ikut Aneka. Oh, Aneka Yes. Model majalah ya? Iya, ala-ala pengen ikut Aneka. Tapi kadar ulangnya kayak nggak dapet aja gitu jalur di situnya. Aneh ditolong sama Ali Zainal. Oke, Ali Zainal. Ali Zainal. Ya. Ali Dia berarti Zainal. udah duluan ya? Oh dia udah seniornya Udah gitu. berkarir berarti ya. Oke. Aneh ditolong sama dia, ibaratnya dia yang banyak ngasih tahu info-info casting, apa ya, terus dunia persyutingan, budget apa itu dia yang awal-awal gitu. Dari situlah Aneh mulai ikut-ikutan casting-castingan gitu. Nah, sampai satu momen 2003, 2004 tuh alhamdulillah Aneh dapet judul pertama kali yang kayak ngerasa bahwa bisa nih kayaknya nih nyari duit di sini nih pelan-pelan gitu. Karena memang waktu itu ya mungkin beda sama goals anak zaman sekarang. Kalau goals anak zaman sekarang tampil kah atau bikin konten kah atau apa, ada penetrasi goalsnya kayak mungkin mau bikin personal branding kah atau mau jualan kah atau mau apa ya. Iya. Kalau kita dulu memang benar-benar buat nyari duit. Nyari duit ya, pure. Buat kayak ini pekerjaan nih kayaknya nih gitu. Bisa ngidupin nggak? Bisa gitu? ngidupin nggak Iya. gitu. Karena kan waktu itu kayak antara kayak mau kuliah kah gimana kah galau gitu ya udahlah. Apalagi waktu itu kayak keluarga besar Aneh nggak terlalu
educated people gitu, bukan yang sekolah banget gitu. Jadi kayak asal beres SMA, apalagi anak laki, serah deh lo atur gitu. Ya udah, aneh mulai itu 2003 2004. Nah start dari situ aneh rasa kayak ini kayaknya bisa nih buat jadi mata pencarian. Udah tuh terus sampai terakhir aneh syuting 2018. Oh berarti terakhir kerja persyutingan layar ya, terakhir kerja persyutingan 2018. Terus aja tuh pokoknya emang ya udah jadi mata pencaharian disebutnya gitu ya. Apalagi kan kita dunia TV kan ya kadang ada lagi nggak ada, kan butuh mikir shavingnya gimana nih gitu. Apalagi kan sekarang banyak orang-orang baru yang mungkin lebih instan akhirnya ada tergantikan. Regenerasinya cepet. Betul. Nah tapi kalau tadi ngomongin perjalanan di depan layar sebagai entertainer, apakah ada proses lain nggak? Maksudnya lu ente pernah kerja di mana gitu? Kerja. Lu kerja. Jadi sambil kayak nunggu casting gitu, aneh sambil kerja di pasar baru. Hah, ngapain? Toko karpet. Oh, toko karpet juga. Toko karpet. Gila, baru tahu. Toko karpet. Aneh kerja jadi sales. Jadi sales. Ngapain? Nawar-nawarin karpet. Yang suruh dia yang bikin karpet kayak bukan. Kayak Giraro gitu. Bukan gitu ya? Aneh yang keliling-keliling gitu yang kayak jadi klien-kliennya itu kayak apartemenan, terus kantor-kantor. Jadi aneh karpetnya karpet selasar. Oh. Karpet selasar yang kalau di apartemen tuh lorongnya dikarpetin. Itu sak lorong itu klien-klien. Oh, iya. Maaf ya. Dari Bali, Boy. Enggak, bukan emang begini dia. Kayak udang. Siap. Kita pesan dulu. Siap. Pesanin dulu ya. Aneh bakmi ayam oven siram keju nih. Oke deh. Ente mie-nya biasa? Ini shirataki. Oke, shirataki juga. Itu ini nih ya. Garlic butter ya? Garlic butter, bakmi ayam garlic butter. Pangsit? Boleh deh, temen-temen ini kan pangsit enak ya. Oke. Sama nih telur juga. Lapis. Di sini lapisnya enak nih, Boy. Oh, terkenalnya itu ya? Yoi, apa si dessertnya enak banget, lapis boleh. Kopior. 2, gyoza deh boleh. Iya, boleh. Oke, menu udah ada nih ya kita. Iya. Sip, ya Mas. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Makasih. Iya. Kerja itu, Boy. Kerja. Sales lah, 3 tahun lah nih. Kerja jadi sales. Tapi mostly memang penetrasi kliennya yang itu. Kayak kantor lah, apartemenan, vertical blind. Ini apa nih? Kayak gini-gini nih, apa nih namanya nih? Awning. Oh, Awning gitu. Buat tapi berarti dapat gaji bulanan dong ya? Gaji bulanan. Bulanan gaji 1,2 juta. Dulu 1,2 juta? 1,2 juta. Sekarang mah udah di-spill di Twitter. Gila. 1,2 juta. Aneh dapat fasilitas mobil bak. Oh gitu, fasilitas mobil buat bawa-bawa sampel. Oh iya benar. Buat bawa-bawa sampel. Nah, handphone masih BlackBerry berarti dulu? Enggak, Nokia. Anjir Nokia. Nokia. Pasan bawa mobil bak, gila. Kita seumur kali, Boy. Iya kan, tapi gua nggak bawa mobil bak juga. Mobil bak. Gila. Itu keliling-keliling dulu. Aneh inget, aneh pertama kali ngegolin yang gede tuh apartemen Rasuna. Oh itu dia buat ini, buat si... Buat karpet selasarnya, karpet tangga, apa ya. Itu pokoknya menurut aneh itu masterpiece project deh. Karena bisa kerjain apartemen Rasuna tuh ya. Yoi. Apalagi apartemennya kan gede dia. Gede. Dan apa MOQ-nya banyak gitu, orderannya banyak waktu itu gitu. Dapat bonus dong berarti? Bonus, alhamdulillah. Tapi habis dapat project apartemen Rasuna itu, aneh dipecat. Kenapa? Gara-gara kan Anda dapat fasilitas korupsi dong? Enggak. Oh, dapat fasilitas mobil bak. Ini kategorinya korupsi apa enggak ya? Kenapa? Jadi beres keliling. Ani suka melipir casting pakai fasilitas mobil itu. Oh. Apa itu disebutnya? Menggunakan privilege. Itulah. Kolusi berarti. Kolusi. Habis kan kita mikir kayak waktu itu, wah lumayan nih keliling, umpamanya Tebet, mana Sudirman, mana umpamanya ada castingan Blok M, sekalian deh gitu. Kali aja kantornya juga butuh karpet juga kan, bilang gitu tuh sama bosnya. Harusnya ya. Iya. Nggak kepikiran lagi alasan itu. Aneh memang ketahuan dari apa tuh GPS. Oh gitu, Yoi. Bosnya pedit banget ya. Nah, berarti berarti ente cabutnya karena dipecat, bukan karena ngerasa gua nggak cukup nih duit ini gitu. Enggak, dipecat. Ya karena waktu itu kan kayak memang ya karena di dunia persyutingan masih ya Senin Kemis dah istilahnya, Senin Kemis. Jadi kayak gimana cara dapat duit pastinya ya itu kerja. Nah, selain itu ya udah karena memang dianggap tadi kita waktu itu kayak mikirnya wah 1 kali syuting dibayar 300.000 waktu itu. Wah, ini kalau
kalau 1 bulan bisa 5 kali syuting udah 1,5 juta nih, mikirnya gitu. Udah lebih ya. Ya sesimpel itu kan waktu itu kita mikirnya kayak ya udah deh berarti syuting harus tetap ada nih. Gimana caranya ya casting tadi gitu. Ketahuan kaderullahnya. Udah ketahuan ya udahlah begitu pas udah dipecat jadi kayak gue mikirnya kayak ya udahlah fokusin aja deh di dunia persyutingan ini gitu. Ya Senin Kemis dah istilahnya gitu. Gimana caranya saving dah gitu. Nah, berarti tapi pas lagi jadi sales carpet itu udah mulai syuting nggak? Atau nggak pas bener-bener? Udah mulai, tapi masih yang kayak teman 1 teman 2. Oh, alias karakternya teman 1 teman 2. Bener-bener alias dia jadi apa namanya? Bukan ekstras juga ya? Iya. Stiker di atas ekstras lah. Iya, gitu. Dapat dialog teman 1 gitu-gitu. Jadi kayak yang ya udah di episode ini ada lama, ada lagi gitu. Yang kalau disuruh dialog bukan tegang banget. Yoi. Matanya ke kamera mulu. Atau yang gini nih, air mukanya nih. Takut salah, takut dimana director atau Asrada. Iya, gitulah kurang lebihnya. Jadi kayak ya udahlah, mikir kayak ya gimana caranya dapat syutingan juga tapi kerjaan ada gitu. Karena kan kayak jadi mata pencaharian. Betul. Ya. Jadi syuting itu jadi side hustle ya berarti. Iya. Masih inget nggak program atau judul apa pertama kali? 17. Yang main Nuri Saden sama Rifki Al-Habsyi. Rifki Al-Habsyi sekarang jadi sahabat, jadi temen. Oh gitu? Iya. Nuri Saden yang main. 17. Sinetron atau FTV? Sinetronan. Sinetron terus kalau nggak salah dijadiin FTV apa gitu. Ada 17 yang main Nuri Saden. Coba Nuri Saden. 17 ya. Sinetron 17. Iya. Sinetron. Di SCTV berarti itu ya? Kalau nggak salah ya. Sinetron Nuri Saden. Nuri Saden lagi top-topnya ini. Sama Ratu Felicia. Oh iya benar. Terus ada Andre Tolani. Iya. Ada Ikan Ada kebagian scene-nya yang bareng sama Rifki, teman sekolahnya. Oh oke. Karena itu karakternya sekolahan gitu. Dan apapun sinetronnya atau FTV-nya Dr. Gigi Fadli adalah orang tuanya. Dia main juga. At that time kayaknya nggak punya pilihan ya. Iya, Dr. Gigi orang tuanya Dr. Gigi Fadli. Dia juga kayaknya nanti kapan-kapan itu perlu tanya. Sebenarnya kerjanya Dr. Gigi apa main sinetron? Oh iya. Jadinya namanya Drake. Bukan Dr. Gigi, kesal DRG Fadli, namanya Drake. Iya. Nama depan dia Drake. Iya. Itu ya berarti ya. Itu pertama. Abis itu udah sering-sering rajin casting, update, dapat info dari Ali apa segala macam. Ya udah alhamdulillah deh. Ya sampai bisa kayak napak bener. Oh iya bener dah. Bisa nih jadiin mata pencaharian. Berarti kalau udah jadi mata pencaharian itu udah di tahap mana Boy? Udah ngerasa gua ini nih udah harus bisa nih. Masih ingat gak program apa, kerjaan apa? Program apa, kerjaan apa yang kayak memang yakin deh nih oke gitu ya. Ya begitu udah mulai strippingan, alhamdulillah. Apa dulu stripping? Cinderella. Oh Cinderella. MD sama Cinta Laura pertama kali, Cinta Laura sama Gali Ginanjar. Oke. Nah alhamdulillah tuh udah perannya udah bagus banget tuh, alhamdulillah nih. Jadi pangeran ya? Bukan, aneh jadi kayak ya? jadi kayak si dua orang peran utama ini, aneh jadi si tangan kanan peran utama cerita karakternya. Peran utama ini punya hotel apa karakternya. Ada manajer hotelnya. Ibaratnya si pangerannya tuh si pangerannya. Oh, oke. Berarti udah dilihat tuh ya. Iya, udah dilihat dan udah punya role juga. Aneh punya konflik gitu, ada masalah sama karyawan ke bawah, ada masalah percintaan, ada konflik. Jadi udah pede tuh waktu itu kayak oh nih jadiin tabungan nih gitu istilahnya. Itu udah naik berapa rupiah tuh? Dari 300.000 jadi berapa rupiah dulu? At that time 1,4 atau 1,5 potong manajemen. Oh iya benar. Ya sejutaan lah ya. Sejutaan lah. Berapa episode dulu? Dapat sih Boy 600 mah. Alhamdulillah. Gila. Lumayan 600 kali 1 jutaan harus juta. Iya kan? Iya waktu itu ya gitu. Iya lumayan. Ya, tapi terus waktu itu kayak udah ditambah-tambah, kita udah meet and greet lah apa gitu-gitu ya. Ya udah lumayan kebangun lah. Marketnya udah lumayan kebangun gitu. Tapi kan sebenarnya kalau orang-orang di angkatan kita ya Boy ya, gitu. Di zaman kita tuh dulu gak banyak orang tua yang merestui anaknya untuk bekerja di dunia entertainment. Termasuk aneh nih. Ya. Walaupun aneh nyokap udah gak ada, terus ikut sama kakaknya nyokap, Uwa ibaratnya dia yang ngurusin. Nggak setuju tuh kayaknya dulu kerja-kerja atau kuliah bahkan yang jurusannya entertainment gitu. Dulu itu aja lah ekonomi zaman dulu. Ya kantoran gitu kan. Nah itu dulu
yang orang tua gimana? Dari bokap, dari nyokap? Nah, kalau aneh, jujur, karena kan almarhum abah kan pencipta lagu dangdut, musisi. Fazaldat ya? Fazaldat. Ya. Nah, dia tuh biasa nggak punya trust issue terhadap dunia seni. Karena dia udah ada di situ ya? Cuma dia dia sempat bertanya sama anehnya yang lebih ke, lu pengennya mana nih? Apa fokusin aja, karena ada dunia seni ada seni musik, seni peran, seni tari lah, apa-apa, seni lukis waktu itu ya. Karena dia almarhum abah ini memang 100% seniman lah. Betul. Jadi kayak dia mikirnya kayak udah lu fokus aja, nggak apa-apa lu berdarah-darah, lu susah setengah mati ya udah lu emang begitulah seniman istilahnya gitu. Kalau nyokap memang almarhumah juga sama tuh kayak gitu ya, punya kekhawatiran. Karena dia ngerasa kayak hidup bareng sama suaminya yang emang seniman ya. Dia mikirnya kayak ini Senin Kemis juga nih tipenya gitu kan istilahnya kalau mau. Walaupun Abah Ente namanya nggak pernah absen dari kuis dangdut. Masya Allah. Pasti ada kuis dangdut, lagu diciptain lagu almarhum Abah. Ya, alhamdulillahnya mama waktu itu kayak ya udah fokus. Kalau memang mau fokus ya tapi tapi pikirin cari yang pasti. Itulah termasuk salah satunya tadi kerja gitu. Jadi waktu pas start mulai memang kalau almarhum abah nggak punya keraguan, nggak punya isu, cuma nitip pesen doang gitu. Tapi kalau mama ada keraguan tapi sambil kerja dong gitu kan, nggak tiap hari syuting gitu istilahnya. Kalau mama mikirnya gitu. Makanya suruh tadi kerja tepat karpet tadi. Iya, apalagi kan karena mungkin kan aneh kan anak keturunan ya. Almarhum abah aneh Pakistan, mama India. Circle kita ya itu Pasar Baruan circle-nya. Jadi kayak mama ya udah cari kerja di Pasar Baru deh gitu. Karena kan waktu itu banyak sales-sales anak-anak muda baru fresh graduate lah. Iya. Jadi kayak kalau dari segi orang tua jujur nggak punya keraguan kalau dari segi abah gitu. Bahkan support juga, dia bahkan ngasih insight, terus kayak ngasih tahu juga ke produser ini, produser ini. Dia kenal tuh ya? Beberapa dia kenal. Gitu. Sampai kan ada juga lagu-lagu dia dijadiin sinetron gitu. Tapi itu merasain privilege-nya nggak sebagai ibaratnya itu anak seniman, anak artis ya kan? Abah itu tuh juga ibaratnya orang dikenal kan di dunia entertainment pada masa itu gitu. Pada ngerasain privilege-nya nggak? Ini masuknya anak Fazaldat nih atau apa gitu? Kalau privilege-nya sih ada lah, kerasa bangsa-bangsa 20-30% ada lah gitu. Ya mungkin pada saat casting, umpamanya kadang-kadang kalau memang abah kenal udah diteleponin gitu. Tapi kalau abah nggak kenal kayak dicari tahu, ini temennya si ini nih, udah cari tahu aja dia. Itu sebenarnya tapi bentuk support aja gitu. Tapi kalau karena dunia seni peran, jadi almarhum abahnya nggak terlalu banyak jalur. Mungkin kalau waktu itu milihnya musik, mungkin banyak jalur lah istilahnya. Karena dia musisi sebenarnya. Iya, jadi kayak dia mikirnya udah nggak apa-apa, emang ditekunin aja. Ya ini jalurnya harus casting ya casting. Bedanya kalau gue aneh sama abahnya ngomongnya lu gue kebetulan. Oh gitu. Kita manggilnya abah tapi dia nyebut dirinya kayak lu gue. Kalau gue kan nawar-nawarin lagu nih ke produser. Ya lu nawar-nawarin foto deh. Ke PH katanya gitu. Kalau bisa acting gitu. Showreel, bahasa kita showreel kan. Sama showreel deh, lu bikin showreel aja, nanti tawar-tawarin gitu katanya. Ya dulu gue aneh melakukan itu gitu. Udah foto, ya standar tuh, tampak samping, tampak depan, tampak belakang, sama showreel gitu. Nitip-nitip gitu. Nitip ke casting director. Berarti enaknya karena nggak semua orang ya, sebenarnya itu juga ada privilege ya, mendapatkan privilege. Kita bisa disetujuin untuk bekerja di dunia kayak gitu kan. Karena zamannya Ani bilang tadi, Ani kayak nggak kayak sama orang tua, udah lu kuliah ekonomi aja lah, dulu kerja di pasti aja di bank, di kantor segala macem. Dan apalagi justru jadi tahu dunia musik khususnya dangdut karena sering nganter, sering nyetirin, jadi tahu. Oh gitu ya? Ya tahu perstudioan, tahu mixing mastering, ngerti-ngertian lah. Tahu-tahuan prosesnya gini, atau ketemu sesama musisi dangdut gitu istilahnya. Oh gitu, ini sambil makan kita ya? Iya siap. Oh sip, thank you. Oke. Kasih ya. Aneh mau jadi anak zaman sekarang. Pakai drone. Jauh. Jauh. Yang ngeliatin, ini moto apa ada? Oh, moto bakmi doang dari pakai drone. Soalnya waktu kita dulu berkarir nggak ada yang begitu makan aja. Iya bener. Udah gitu handphone masih bebe. Oke boy, silakan boy. Makasih ya mas. Ini ada
Gyoza Anda taruh sini ya, biar bisa sharing. Siap. Kasih. Terima kasih. Ambil makan ya? Iya. Bismillah. Oh begitu. Tapi makan ya? Makan. Aduh, belum pada makan, kasihan ya. Nih, makan. Pasti ingat ya pesan kata-kata atau pesan Abah yang akhirnya kayak jadi quote hidup, ada nggak? Nah, almarhum Abah Ane meninggal itu di saat Ane lagi dapat program bareng sama Gilang, bareng sama Bimo. Ganindra Bimo ya, Gilang Dirga ya? Gilang Dirga sama Ganindra Bimo. Anda tahu tuh, tapi Anda belum kenalin teh. 1001 Dongeng. Iya. Soalnya ada pada posting di pet, di Twitter segala macam gitu. Kita belum ketemu di sketsa. Udah trans itu, pokoknya udah masuk trans. Terus, Ane inget banget, Gilang tuh pengen ketemu sama... Gyoza apa? Diramin ke Bami. Salah. Gilang tuh pengen ketemu sama almarhum Abah Ane, karena kan dia suka nyanyi-nyanyi gitu ya, Gilang. Tapi waktu itu Abah Ane udah sakit-sakitan. Nah, momen yang paling Ane nggak bisa lupa itu, 1 hari sebelum Abah masuk rumah sakit yang kategorinya lumayan parah, tuh Abah ulang tahun. Jadi 13 Maret Abah ulang tahun, 14 Maretnya Abah masuk rumah sakit yang memang agak sedikit parah gitu. Nah, di hari keluarganya bukan tipe orang tahun yang ngerayain gitu. Tapi entah kenapa di hari itu Abah Ane pengen tiup lilin, tapi semua anaknya dipeluk-pelukin atau. Oh, udah sign gitu ya? Kita sih nggak mikir itu sign ya waktu itu. Kita mikir kayak cuma tumben banget nih si Abah gitu, gitu aja gitu. Nggak kelintas juga di kepala kita kalau itu sign gitu. Besoknya Abah Ane lumayan chaos gitu, lumayan chaos yang masuk rumah sakit, terus lumayan parah dan lain-lain. Nah, Abah Ane waktu meluk Ane, nitip ke Ane, nitip jagain mama sama adik-adik, gitu. Padahal Ane jujur waktu itu juga nggak settle amat hidupnya gitu, masih syutingan Senin Kemis apa gitu-gitulah, masih nggak settle amat. Ya belum dapat program yang ibaratnya pagar gitu ya, gitu. Belum napak deh gitu. Tapi udah kontrak trans, sudah apa gitu-gitu, udah lumayan dari segi angka gitu-gitu. Dan keluarga Ane tuh, Ane 6 bersaudara, 3 cowok 3 cewek, adik-adik Ane belum ada yang nikah semua satupun gitu. Jadi Ane paling tua ya? Ane nomor 2. Nomor 2 ya? Nomor 2. Dia ada abang ya? Abah Ane nitip itu, jagain mama sama adik-adik gitu. Apa nih kok tiba-tiba ngomongin hal itu ya dalam hatiannya? Ya udahlah. Besoknya chaos dan lain-lain. Udah tuh bahkan Ane jadi banyak nggak bisa syuting gara-gara Abah koma dan lain-lain. Gilang sama Bimo salah satu yang bantuin Ane. Bahkan waktu itu Ane belum ada mobil, Gilang minjemin mobil. Bib, pakai aja mobil Ane, Bib. Ente bolak-balik nih soalnya gitu-gitu. Dulu di rumah sakit mana, Boy? Di Husada. Husada di Gunung Sahari. Tapi kalau boleh tahu sakit apa dulu, Bos? Abah berarti jatuhnya komplikasi sih ya. Ada serangan jantungnya, ada diabetesnya, ada kolesterol ya, jatuhnya komplikasi lah bisa dibilang kategorinya. Dan almarhum Abah Ane tuh seniman tulen banget, jadi kayak mungkin dia menyembunyikan segala macam penyakitnya. Jadi kita anak-anaknya jujur nggak ada yang tahu kalau dia kena nyata sakit ini gitu. Hidupnya kan kebalik, malamnya di studio. Siangnya tidur gitu. Hidupnya kebalik. Di which is itu sebenarnya nggak bagus ya? Iya, nggak bagus sih sebenarnya. Ya begitu, alhamdulillah semua bisa dilalui saat itu. Nah tapi pas makasih Mas. Nah, kita nggak ada ulang tahun Mas. Kenapa tadi bahas ulang tahun ya? Iya, masih. Nggak gampang kan Boy, karena itu termasuk orang yang dekat nggak sama Abah? Dekat banget ya? Sampai akhirnya dititipin. Itu kan jagain adik-adik sama nyokap gitu. Satu kan deket, kedua kalau kayak ke studio atau kemana tuh Ane yang nganterin ya? Nyetirin, ngedropin, ntar Ane kemana dulu ada kerjaan atau apa, nanti jemput lagi. Karena kan nomor 1 nomor 2 dua-duanya cowok gitu. Jadi kayak maksudnya abang Ane kuliah di luar negeri gitu, jadi secara nggak langsung Ane jadi kayak anak nomor 1 gitu. Buat gantiin itu ya?
Deket banget. Apalagi dia juga udah kayak mentor gitu ya. Jadi kayak dia banyak ngasih tahu masukan-masukan. Apalagi dulu karena kan udah sempet ada yang tayang gitu sinetron kita kan kita kasih, "Bah, nonton, Bah, begini-gini." Ya dia kayak kurang ini, lu ini bajunya nih begini ya gitu-gitu. Iya. Agak kritis dia emang dia seniman tulen deh, dia ya, kritis. rasa dia ngerti soalnya gitu ya. Nah, tapi kan sebenarnya itu Boy, masa apa ya? Masa jadi lebih sulit karena ya selain kita kehilangan orang tua yang kita deket. Kedua, lo tuh dikasih ibaratnya titipin atau tanggung jawab. Nah, itu gimana? Apalagi lu ngerasa kayak tadi lu bilang, ya, gue tuh belum settle amat nih segala macam itu. Gimana akhirnya ngadepin itu semua tuh gimana tuh? Wah, struggling life deh Boy, bisa dikategoriin. Ya dulu nggak lama soalnya setelah abah meninggal tuh adik-adik mau nikah yang cewek, terus kita mobil baru cicilan berapa kali kita jual. Ya gitu-gitu deh Boy, baru cicilan berapa kali kita jual mobil. Harus ada yang dikorbanin lah ibaratnya ya. Banyak banget sih kalau bisa dibilang kategori dikorbanin banyak. Sampai ya alhamdulillahnya yang Ani nggak bisa pungkirin sampai detik ini Ani masih punya warisan legacy. Jadi sampai detik ini kita masih terima uang royalti dari karya-karyanya Abah. Jadi kayak ya itu juga membantu roda perekonomian keluarga saat itu gitu. Ada juga yang kayak kita jual keyboardnya Abah. Itu sedih juga sih kita waktu itu kayak wah gimana ya mesti jual barangnya Abah lagi. Tapi nggak ada yang mau nerusin jejaknya Abah nih sebagai musisi nggak tahu gimana, kayaknya nggak ada yang. Walaupun nanti dulu sempat tergabung di boyband ya, sama Ki Joko Bodo dan yang lain-lain ya. Itu lebih ke gimmick TV ya, gimmick bentukan TV ya. Iya. Kayak ya mungkin emang jalurnya nggak di situ kali Boy. Kayaknya kita emang lapar ya. Emang belum, iya. Mas aja kita ngobrolnya pas makan siang jadi belum makan ini mah. Jadi nggak dimikir-mikirin. Oke, berarti akhirnya tapi alhamdulillah sampai sekarang ente berkarir di entertainment sampai sekarang jadi entrepreneur kan tapi ya. Alhamdulillah. Iya. Sampai buka usaha segala macam. Ya itu pun juga ya aneh yakin ada doa-doa orang tua kita lah semuanya di situ yang mereka pasti pengen anaknya seperti gimana, anaknya jadi kayak gimana, terus juga jadi apa gitu. Ya. Nah, momen terberat lagi berikutnya adalah sebenarnya pas Mamah pergi, Boy. Baru-baru ini berarti? Baru Mama pergi tahun lalu. Mama pergi tahun lalu. Mama pergi Juni tanggal 14 kalau aneh sama 14. Mama juga sama, Mama baru ulang tahun. Oh gitu ya? Mama ini 1 Juni ulang tahun. 14 Mama pergi. Itu momen terberat buat hidup Aneh sih sebenarnya Boy. Karena abis Aneh nikah, Mama tuh ikut Aneh kan. Mama ikut Aneh bawa ke Bogor, ikut tinggal sama Aneh gitu. Bahkan Mama tahu banget semua proses perjalanan si anak-anak. Adik Aneh yang nomor 3 nikah, nomor 4. Aneh nikah, abang Aneh nikah, Aneh nikah. Adik Aneh nomor 5 sampai terakhir adik Aneh yang nomor 6. Terakhir ada yang nomor 6 si siapa? Sila. Bukan satu lagi yang cowok? Ical. Itu udah nomor 5 udah nikah. Ya. Dan alhamdulillah Mama ngerasain kelahiran semua cucu gitu. Kecuali ya cucu yang terakhir ini aja baru ini Mama udah nggak lihat. Udah gitu. ya, nggak sempet ya. Gimana ya? Terus udah gitu kan Mama tuh kan apa ya? Mama kan ada masalah sama ginjal. Jadi kayak tiap hari Aneh mesti gendongin, nganterin ke rumah sakit. Ya sebagai anak ada gitu momen Aneh kayak ya penyesalannya ada gitu, penyesalan kayak ibaratnya dulu sempet gitu kepikiran di benak kita karena kan alhamdulillah ya udah ada penghasilan dan lain-lain kayak kita mau beli ginjal mau apa gitu-gitu. Sempet gitu Boy kepikiran apakah ini bisa jadi solusi apa enggak gitu. Tapi ya ternyata ya kadarullah lah, Allah berkehendaknya lain semuanya. Dan Mama itu meninggal di tangan Aneh Boy. Oh gitu? Mama meninggal di tangan Aneh. Alhamdulillah ya masih bisa nemenin sampai akhir ya? Iya namanya, karena emang waktu itu kayak udah mikir kayak enggak deh pokoknya ini dunia akhirat gue nih nggak bisa apa ya nggak bisa kita ganti sama apapun lah gitu istilahnya. Jadi kayak ya kerja apa segala macem
nggak peduli deh aneh waktu itu. Apalagi waktu itu ya lagi bikin outlet tapi serah deh ntar. Aneh pengen mama dirawatnya deket aneh gitu. Iya. Sempat dirawat di Jakarta, aneh bawa lagi ke Bogor, dirawat lagi di Bogor. Biar lebih dekat ya? Biar lebih deket gitu. Sampai meninggal terakhirnya aneh pengen dampingin gitu, pengen ada. Karena waktu almarhum Abah Aneh kita agak kecolongan, kita nggak tahu momen komanya. Kita ngelihat jelas sama mata kepala kita dia apa? Fotonya pas Abah, ente ada di situ ya? Ada dong. Oh, oke. Kira lagi syuting gitu nggak ya? Kebetulan lagi datang tuh. Oke. Apa yang megap-megapnya istilahnya ya? Apa kayak waktu itu sampai dipasangin apa tuh yang alat pacu jantung lah apa gitu-gitu. Itu momen-momen itunya kita lihat ada gitu. Tapi karena waktu itu mungkin kayak kita ya mungkin masih umur 20 berapa gitu. Jadi kayak di benaknya masih kayak nggak terlalu banyak mikirin solusi gitu. Iya. Kalau waktu mama tuh kita kakak beradik tuh bener-bener otaknya udah solusi gitu. Iya. Udah bukan mikirin mama dirawat gimana, mama sakit, mamanya sakit ini. Udah bukan mikirin sakitnya, mikirin solusinya gimana nih gitu. Iya. Kalau waktu Abah tuh kita semua masih kayak, nah aku bisa sakit ini ya? Ini apa ya penyebabnya? Iya, masih clueless. Ya masih pada muda-muda juga lagi pula kan. Iya. Terus sama kayak nggak pede karena ibarat kata nggak megang duit deh, gitu kan. Betul. Waktu kayak mama tuh kayak, gue dulu apa kita bawa ke yang paling canggih juga kalau ini hayu deh yuk gitu. Tapi ya memang kehendaknya semuanya beda ya. Beda gitu. Dan apa yang benar-benar nggak bisa kita lupa tuh ya alhamdulillah semua anak-anaknya ada gitu pas mama pergi. Jadi kayak dia ngerasa kayak udah tugas gue udah beres nih gitu. Udah ditemenin ya. Anak-anak udah pada nikah semua gitu. Udah ya emang gitu ya, emang berat ya emang kalau ngomongin ibu tuh aduh udah. Tapi ini nggak ada, kalau tadi kan Abah tuh nitipin pesan istilahnya ya. Kalau dari mama ada nggak? Mama tuh apa ya? Ada omongan terakhir nggak atau nggak ya udah dia benar-benar smooth aja udah gitu. Sejujurnya enggak. Karena emang tiap hari main tuh sih. Iya, tapi kayak cuma kayak apa ya, kayak ya karena mama ngelihat hari-hari kita jadi kayak dia cuma mikir kayak udahlah lu kerja yang bener deh, udah kerja yang bener, hidup yang bener. Iya. Udah tuh anak-anak lu udah pada gede gitu. Iya. Ya gitu-gitu aja deh standar orang tua emak gitu. Apalagi mama Ana tuh kan dia kayak cuma lulusan SD gitu. Jadi kayak bukan orang yang pinter dalam merangkai kata, bukan orang yang pinter dalam hal kayak kehidupan tuh begini gitu. Dia cuma taunya ya dia sekolah cuma sampai SD gitu, SMP bahkan. Tapi kalau nyokap ente tuh sebenarnya salah satu orang tua temen Ana yang mukanya kalem ya, adem gitu. Karena pendiam kali ya. Iya. Antara pendiam sama kayak nyokapnya tuh kayak takut ngomong gitu loh. Oh, oke. Orang yang apa ya, kayak nggak berani berkomentar lah gitu istilahnya orangnya. Jadi kayak dia takut salah ngomong gitu. Kalau waktu bisa balik lagi, waktu apa yang mau diperbaikin Boy buat keduanya? Ada nggak? Walaupun nggak mungkin nggak bisa ya. Iya. Cuman kayak, aduh ada penyesalan nih gue yang pas masa Abah hidup atau nyokap hidup tuh gue belum sempat giniin dia lagi, belum sempat ini lagi. Gitu. Kalau Abah tuh sebenarnya aneh lebih nyeselnya kayak ya momen-momen kayak dia nasehatin tapi kita lagi bandel-bandelnya gitu. Dia banyak nasehatin orangnya tapi kita emang banyak ngebangkangnya juga gitu. Apalagi waktu itu mikirnya kayak udah bisa nyari duit sendiri lah apa gitu-gitu. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu dia tuh bermanfaat, bener, bagus gitu. Sama yang paling aneh seselin sih nggak belajar musik dari dia sih Boy. Itu dia, karena itu aneh nyesel Boy musisi handal ya, padahal ya. Bahkan aneh notisnya gitu kayak begitu Abah udah pergi, kan di komputer tuh masih disimpan di hard disk gitu loh Boy, lagu-lagu dia yang belum dirilis. Ada tuh ya? Masih ada. Sampai sekarang masih ada nih? Masih ada, sekarang masih ada beberapa lagu yang belum dirilis. Terus kayak gokil, dia bisa bikin gini lah gitu. Ada gitu-gitunya Boy. Itu nggak coba ditawarin punya penyanyi Boy? Ada juga beberapa yang diambil sama penyanyi. Iya. Ada juga sama yang Coldplay kan? Sama Tokyo Ska Paradise. Wow, keren juga ya. Sama Tokyo Ska Paradise ada dibikin. Emang pernah? Ya, pernah sama Tokyo Ska Paradise. Beneran. Karena Tokyo Ska Paradise itu pernah bikin bisik-bisik tetangga. Panggung sama Elvi Sukaisi. Gue kira bercanda, beneran ternyata. Beneran. Gila. Itu lagu gitu? Abah. Oh nggak Abah? Di aransemen ulang sama dia. Gokil. Iya. Tangan dong guys. Pentas genre lah segara. Gila.
Skena tuh. Terus aneh tahu-tahuan Jepangan tuh gara-gara project itu. Pakai Skaparadice itu. Karena baru tahu nih. Fun fact banget. Karena perwakilannya datang ke rumah, bikin liputan, habis itu mereka bikin apa sih istilahnya tuh resume. Gitu-gitu bikin resume, terus apa? Nanti kita balik lagi buat preview dan lain. Nah dia previewin itu musiknya. Oh gitu. Anda pernah lihat sih video? Jujur Amarum Abane nggak tahu, nggak ngerti gitu. Mesti kayak Tokyo Ska Paradise ini band apa gitu ya. Gitu-gitu. Taunya cuma gue mau diliput dari Jepang udah gitu doang. Saya pernah lihat videonya yang Elvis Sukaisi manggung di sana kan, Jepang bareng Tokyo Ska Paradise. Lagu bisik-bisik tetangga. Iya. Sama gula-gula. Oh iya. Itu lagunya Abahan gitu. Iya. Atau itu di aransemen ulang, kita kaget juga gitu. Ada juga yang sama musisi India, tapi waktu itu proyeknya nggak sempet jalan. Udah datang juga, udah diskusi dan lain-lain gitu. Udah sempat bikin demo apa segala macam, tapi proyeknya nggak jalan. Terus kayak apa ya, kayak ya yang paling disesalin dari ilmunya Abah tuh itu kita nggak banyak ngambil ilmu itu. Nggak meneruskan jadi. Bahkan sampai di zona penyesalannya itu nggak meneruskan. Itu udah masuk ke zona penyesalan tuh. Semuanya nggak ada ya? Dari nggak ada. Abang sama Ada Dente nggak ada ya? Bahkan kategorinya pun yang bisa-bisaan ya, yang bisa-bisaan aja gitu. Bukan yang expert atau bahkan mungkin kayak diperdalam, ditelusurin gitu. Iya. Ya cuma bisa-bisaan aja gitu. Bukan yang kayak Abah Ente lah jadi ini ya. Dan yang lebih kagetnya lagi justru sekarang nih. Begitu kayak aneh udah, ya kan sekarang udah ya bisa dikategoriin udah dunia digital lah ya gitu. Yang Gen Z kadang-kadang aneh ketemu, aneh liatin gokil dia pada tahu lo karya almarhum Abah gitu. Karena ngulik karena sekarang. Iya. Kan kaget juga lihat di YouTube ada yang cover penyanyi-penyanyi keren gitu, dalam artian gokil juga ya. Kayak itu ternyata legacy ya buat kita gitu. Iya. Ada juga yang nggak sengaja ngubungin kita minta izin gitu-gitu. Wah, ada gitu. Apa rasa kayak bahwa kayak Abah ada di hati terus gitu. Iya, alhamdulillah ya. Gitu, kayak Abah ada terus itu sebenarnya di kehidupan kita gitu. Belum lagi kan kalau kayak keluarga ini kan keluarga India gitu ya. India kan seneng pesta, seneng joget gitu. Kalau joget apa itu pasti lagu-lagu Abah diputer gitu kan. Iya, karena lagu-lagu Abah ente kagak ada yang kagak enak. Iya. Hit semua. Alhamdulillah. Tadi ada bilang pokoknya setiap ada kuis dangdut pasti ada namanya Fazaldet, satu episode nggak ada yang skip tuh, pasti ada tuh karena hampir semua lagu ciptaan Abah ente. Kalau Mama apa? Kalau Mama tuh apa udah kayak gue udah nggak ada penyesalan karena gue seumur hidup gue udah ngerasa Mama kayak udah lebih ke perihal kehidupan aja deh kalau Mama tuh. Lebih ke perihal kehidupan. Terus kalau yang paling nyesel sih aneh tuh kalau ke Mama tuh aneh nggak tahu dia sakitnya kapan gitu. Kalau tahu tuh aneh pengen obatin gitu ibaratnya. Obatin aja gitu atau enggak kayak kok jadi kayak waktu itu sakitnya banyak ngembet gitu. Sakit ini jadi itu tuh jadi banyak gitu. Ya orang tua tuh pertama mungkin ini kali ya. Orang tuh suka ngomong-ngomong, nggak ngecek, sama mungkin nggak mau ngerepotin anaknya. Ya lagi-lagi emang udah hatinya orang tua tuh nggak tahu udah dibuat dari apa gitu. Kayak dia bisa mikir sampai situ gitu. Kita aja kadang-kadang sekarang puyeng dikit ya karena kita sekarang udah punya istri, minta tolong sama istri atau apa gitu ya. Tapi orang tua kita itu dulu apa ya kayak kok sebrave itu gitu hatinya. Kuat gitu. Nggak dirasain. Tiba-tiba udah parah aja itu yang suruh nggak baik kayak gitu ya. Terus kayak udah parah tuh kayak kok Mama jadi gini ya, sakit ini ya, ini itu gitu. Kayak itulah standarnya anak. Ada nggak buat tapi karena apa yang orang tua ente lakukan nih Abah sama Mama kayak gue harus jadi orang tua yang kayak gini nih karena ente udah punya anak dan udah jadi seorang suami kan, jadi para keluarga. Gue nggak mau jadi orang tua yang kayak gini nih, gue mau jadi bapak yang kayak gini, gue jadi suami kayak gini, apa nih? Ada nggak? Yang paling pengen tuh karena kalau Abah Ani tuh pokoknya setiap jam makan tuh selalu duduk, selalu ngumpul gitu. Oke. Gitu. Nah Ani tuh pengen nerapin itu gitu di kehidupan Ani sekarang gitu. Biar makan bareng-bareng gitu. Iya. Kalau makan tuh ya duduk di meja makan. Abah Ani tuh warm. Oke. Dia tuh warm gitu. Dia galak tapi dia warm gitu.
Kalau mamah tuh yang kayak pengen aneh terapin, dia apa ya, kayak nggak ngeluh gitu orangnya. Kayak dia ngadepin suaminya yang gimana, ngadepin anak-anak yang ya mungkin itu semua orang tua lah ya kayaknya. Tapi kayaknya kayak tapi ada ya kalau zaman sekarang ngeluh aja. Kayak mama tuh kayak diberi ekstra sabar dalam hatinya gitu. Iya. Selalu nggak ngeluh aja. Dia kan bahkan dia kehidupannya bener-bener dapur sumur kasur. Hidupnya dapur sumur kasur. Sampai dijadiin lagu sama almarhum Baban itu. Dapur sumur kasur, sumpah. Gila. Jadi dia bangun tidur ke dapur, nyiapin sarapan anak-anaknya, suaminya. Habis itu dia cuci baju apa gitu-gitu. Emang Umi Ana nggak... Kalau sumur ngapain, Boy? Ya itulah cuci-cuci lah apa. Kira jadi sadako. Karena ke sumur. Kira dari Jepang juga. Kayak gitu deh. Pokoknya kayak kok apa? Ya aneh sih nggak bermaksud mengkomparasi sama kehidupan anak zaman sekarang ya, karena memang semua zonanya juga udah berbeda gitu. Dia ngurus 6 anak, gokil lah gitu. Gila. Kita sekarang kadang anak 1 atau anak 2 aja. Repot. Tapi ya orang zaman dulu tuh itu ya, kayak gila lu punya anak 10. Punya anak gimana caranya? Yoi. Gila kok bisa ngurusin ya beda-beda sih. Setiap orang kan beda-beda ngurusin anak beda. Terus kelakuan anaknya juga beda-beda. Ya ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tapi kan patokan berhasil tidak berhasil juga beda-beda gitu kan. Cuma hebatnya rapi. Iya. Ya karena mungkin belum ada distraksi kayaknya. Orang zaman dulu tuh nggak ada sosial media, nggak ada gosip. Ya, betul, kalau gosip ada TV segala macam. Jadi kayak fokus aja sama yang mereka kerjain. Bener. Iya. Tapi dengan tadi sebenarnya kan karena ini FYP kan Forum Yatim dan Piatu. Iya nih, ini ajaib nih judulnya nih. Berarti itu juga sebenarnya FYP. Fix Yatim Piatu. Karena udah fix juga sama kayak Aren, udah fix Yatim Piatu nih. Nah, ente coba dikit. Apa? Nih, nah gua gantian nih, buset, dari tadi gue banyak menghayal di kepala gue karena ngebayangin masa kecil gue. Ini dia juga, gue kenal ente termasuk di zona yang alhamdulillah udah lumayan, udah mulai napak, ya karena perjalanan ke belakangnya gue nggak terlalu, kita belum berteman lah istilahnya. Iya. Ente nggak tinggal bareng orang tua, nah gimana itu rasanya? Apalagi waktu itu berat. Apa almarhum bokap juga jauh posisinya di luar kota. Berat banget lah karena walaupun tinggal sama... Ente dari kecil? Mama tuh dari kecil? Dari ente kecil? Dari SD. Berat dalam artian walaupun tinggal sama keluarga, tapi kan mereka orang lain. Mereka punya anak juga, kecuali mereka nggak punya anak ya. Bisa nganggap kita sebagai anak. Jadi kalau main ke rumah dia kayak ngekos di rumah uaknya. Karena kita di atas saya sendiri kan. Iya, karena gitu. Karena ya beda-beda sih. Cuma kalau emang karena kebetulan di keluargaan itu sendiri-sendiri orang-orangnya. Jadi juga nggak ngerasain bareng-bareng. Kalau sekarang beda sih, sekarang udah karena pada dewasa jadi udah lebih hangat. Nggak jangan minum, Boy. Mungkin mau diminum. Gue takut dia salah nih minumnya ini kan. Gitu sih. Jadi ya lumayan struggling life ya. Ya struggling life karena ya mau segimanapun tinggal sama keluarga ya pasti beda. Gitu. Iya. Duh. Gila, Adit mah gokil juga nih dia. Kenapa? Ya ente berkarir ibaratnya orang tua ente nggak tahu deh ente ngapain gitu kan istilahnya. Betul. Mau kerja apa kayak gitu istilahnya. Ente nggak punya temen tukar pikiran kayak kecuali temen-temen doang ya. Udah gitu anak tunggal. Iya lagi anak tunggal pula lagi dia. Tapi ente sama adik kakak? Oh deket banget. Deket banget. Ada deket banget semuanya. Masih bisa ini berarti masih semua bisa tukar pikiran ya? Sampai detik ini. Bahkan sampai detik ini kita semua udah pada punya keluarga masing-masing. Dekat banget sampai sekarang nih. Sampai kok nggak ada yang ikut? Katanya deket. Saking deket pada ikut semuanya. Sampai kayak perihal apa ya, kayak kadang-kadang kalau standar deh kalau kita laki-laki mau beli mobil apa gitu-gitu ya. Iya. Masih cerita-ceritaan tuh aneh sama abang aneh. Gue mau beli mobil ini nih begini. Ngapain lu beli ini begini? Masih ada gitu-gitu. Kalau sama adik perempuan? Iya sama adik perempuan juga deket banget. Itu adik perempuan apa sih? 3. 3 ya? Itu yang paling dekat juga berarti ya? Deket banget. Adek-aneh usaha frozen food apa gitu. Dia, gue pengen bikin begini nih, bagus nggak ya? Masih ada gitu-gitunya. Mesti ngobrol ya, maksudnya mempercayakan
apa yang mereka rasakan ke keluarga terdekat gitu. Itu kan yang susah kan. Iya, apalagi kan ya karena keluarga Ane kan anaknya nggak sosmed banget, kakak adik. Kakak adik nggak sosmed banget. Ibaratnya kayak cuma Ane deh yang main sosmed. Ya. Dia ini bisa nggak di konten niat? Ini bisa nggak di ada gitu-gitu kalau sekarang? Iya, karena merasa ente udah lebih expert main mungkin. di situ lah istilahnya. Terus apalagi kan kayak dulu kalau masih ada mama tuh kita pokoknya seminggu sekali ada jadwal ngumpul. Pokoknya terserah ya seminggu sekali jadwal ngumpul aja. Ya, buat nemuin nyokap gitu ya. Sekarang kan udah ya ponakan-ponakan deh. Iya. Yang bergaul. Kumpul ponakan berarti ya? Kumpul ponakan sekarang. Iya. Ya karena beda sih ya. Maksudnya sekarang guyupnya beda. Kita udah lebih dewasa pasti walaupun sejauh-jauhnya kayak aneh sepupu-sepupu tadinya jarang komunikasi walaupun ya kalau kadang-kadang ada selisih-selisihnya tapi tetap ya kerasa kita satu keluarga. Iya, guyupnya gitu beda. Berarti ente ngerasain ini dong ya. Begitu ente nikah kan ya secara nggak langsung pasti istri ente dia anak yang ada orang tuanya dari kecil apa segala macem. Wah beda. Banyak shock culture-nya dong. Termasuk shock culture-nya sama istri Ane sama kakak-kakaknya tiap hari video call. Sampai ada begitu ya? Adanya begitu tiap hari. Ya ini nggak pernah tahu. Iya. Terus ada orang, gua nggak tahu lu pada video call sama kakak lo nggak? Tuh kan? Nggak ada. Atau lu nggak punya kakak, tapi punya adik. Ya kan? Dia ini tiap hari video call kayak ngobrolin apa aja, ngapain gitu pas segala macam kayak isu publik. Iya. Ya ada kadang-kadang gosip-gosip tau nggak ini? Kayak ini aneh banget deh. Karena aneh nggak pernah ngerasa di keluarga nih yang mau sama tante, sama Owa nggak pernah kayak gitu. Iya, shock culture-nya pasti ada ya. Pasti ada. Terus kayak pas kumpul keluarga atau apa gitu ya. Iya. Dia benar-benar sendirian, Mang. Dikit-dikit nonton. Nonton bokep ya? Enggak. Tapi yang lagi link itu lagi lokasi kan ke gua juga. Tapi aneh akhirnya berasa ngobrol kali ini aneh ngerasa bisa insya Allah dapet berkahnya. Apa tuh berkahnya? Berkahnya adalah ngajak makan anak yatim piatu. Kasih makan. Sejuk juga pakai tepuk tangan teman-teman. Aduh, makasih. Sejuk kasih. Ini emang semi jariah ya? Iya. Jadi ngasih makan anak yatim piatu atau yatim dan piatu kan iya loh, benar juga ya. Iya. Ada semi jariahnya nih program nih. Jadi nanti nggak kita tagih, kita langsung makan. Masya Allah. Nah apalagi mudah-mudahan berkah ya. Paling berkah lagi gitu. Nah ini dessert ya boy. Ini aneh main course-nya nggak habis-habis. Makasih ya. Ini lapis kopi. Ini udah boleh ngobrolin ketawa-ketawa nggak? Dari tadi sebenarnya jujur lapar, cuma karena flashbacknya orang tua agak nggak mood ngunyahnya gitu. Ya udah makan lagi, agak kepikiran gitu. Kayak ngebayangin mama lagi, aduh. Ngebayangin bapak lagi. Iya. Yang ketawa-ketawa aja bisa ya sekarang ya. Udah silakan makan. Bang, ini titipan dari hamba Allah. Ini udah rekamnya udah ya? Udah. Ini juga ini sebagai apa namanya bingkisan untuk yatim piatu. Santunan. Makasih ya. Santunan. Bingkisannya. Iya. Makasih ya Adit. Iya, ini santunan buat yatim piatu karena kita kan yatim piatu. Nanti kan juga. Ya. Saya kasih balik juga santunan.